Cukup hanya dengan nama anak Deddy Mulyadi, Hyang Sukma Ayu, Anda bisa mendalami lebih jauh tentang nilai-nilai spiritual Deddy Mulyadi. Artinya kamu bisa mengenal Deddy Mulyadi lebih dalam lagi, bahkan ke nilai-nilai spiritualnya cukup dengan dari nama anaknya, Hyang Ayu Sukma. Jadi Anda nggak perlu repot-repot tuh kayak Tempo ngikutin Deddy Mulyadi kegiatannya dari subuh ketemu subuh, yang didapetin cuma nyinyiran doang. Nah, di sini saya akan mengajak Anda semuanya mengenal secara filosofis makna di balik penamaan terhadap anaknya Deddy Mulyadi, yaitu Hyang Ayu Sukma. Kenapa kita bisa mengenal seseorang cukup dari anaknya, bahkan dari namanya saja? Karena anak itulah fotokopian orang tuanya. Jadi Hyang Ayu Sukma ini fotokopian dari Deddy Mulyadi. Karena secara ditinjau dari ilmu biologi juga begitu. Anak itu adalah warisan gen daripada orang tuanya. Jadi, dan gak mungkin lah Deddy Mulyadi memberikan nama kepada anaknya itu sembrono, sembarangan. Itu adalah hasil, nama yang diberikan kepada anaknya itu adalah hasil daripada nilai spiritual yang ada di dalam dirinya, begitu. Jadi kita bisa menilai nih siapa Deddy Mulyadi cukup dengan anaknya. Saya akan mengajak kalian memahami lebih dalam nilai filosofis dari anaknya Deddy Mulyadi ini, dan nanti juga akan saya sisipkan bagaimana gen-gen ataupun karakter-karakter Deddy Mulyadi itu sudah bisa terlihat dari beberapa cuplikan video nih Hyang Sukma Ayu ini. Ayo kita mulai ya. Hyang Ayu Sukma, anak perempuan Deddy Mulyadi ini lahir tanggal 18 April 2019. Terdiri dari 3 prasa, yaitu Hyang, kemudian Sukma, dan terakhir Ayu. Kita masuk dulu dari etimologi bahasa Sunda ya. Hyang itu apa? Hyang itu adalah kekuatan spiritual atau ketuhanan, mirip dengan konsep dewa ataupun sang hyang ya. Kemudian masuk ke prasa kedua, Sukma. Sukma itu dalam bahasa Sunda berarti jiwa, roh ataupun esensi kehidupan. Dan masuk ke prasa yang ketiga, Ayu. Ayu itu adalah cantik, indah, dan baik. Ataupun bisa juga kita terjemahkan jiwa suci yang indah ataupun roh ilahi yang mulia. Jadi dari ketiga prasa ini kesimpulannya, Hyang Ayu Sukma adalah jiwa suci yang indah ataupun roh ilahi yang mulia. Karena mau bagaimanapun juga kita ini bisa hidup tanpa roh ya. Kita ini hanya bangkai aja. Kita tuh seperti patung. Yang membuat kita punya berkesadaran, kita bisa berpikir dan lain sebagainya, punya pilihan bebas, itu adalah roh daripada Tuhan. Kalau dalam pemahaman umat Islam kan manusia itu ditiupkan roh gitu loh. Jadi Tuhan sendiri yang langsung meniupkan kepada tubuh-tubuh manusia ini sehingga kita punya free will, punya kesadaran. Itu adalah roh. Ya, begitu. Selanjutnya, ini juga bisa dikatakan menggambarkan kesucian dan keindahan spiritual. Nah, itu dari kita baru bicara daripada etimologi bahasa Sunda. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada nilai filosofisnya. Yang pertama, keselarasan spiritual. Manusia harus menjaga kesucian jiwa ataupun sukma agar hidup harmonis dengan alam dan Tuhan. Tergambarkan kan bagaimana Deddy Mulyadi itu sangat mencintai alam, sangat taat kepada Tuhannya dengan sering berpuasa. Itu sudah diluapkan terhadap nama anaknya, diwakilkan dengan nama anaknya ini. Kemudian nilai filosofis yang kedua, keindahan batin. Ayu itu bukan hanya kita terjemahkan cantik secara fisik, tapi juga keindahan budi pekerti dan kebijaksanaan. Lagi-lagi, hanya dengan namanya aja kita sudah bisa menilai siapa Deddy Mulyadi, ya kan? Kemudian nilai filosofis yang ketiga, koneksi dengan alam dan Tuhan. Dalam konsep Sunda, Hyang itu diartikan dengan kekuatan alam dan ketuhanan. Pentingnya menjaga hubungan spiritual antara alam dan Tuhan. Kita bisa lihat sikap-sikap Deddy Mulyadi itu yang
religius tapi juga cinta alam. Jadi tidak hanya religius aja, tapi juga dia dipraktekkan nilai-nilai religiusnya itu dalam tindakan. Ya, itulah tadi ya nilai filosofis dari seorang Nihyang Sukma Ayu. Wah, ini keren banget ya. Itu sudah menggambarkan siapa Deddy Mulyadi dari nama anaknya saja. Sekarang kita akan simak, inilah beberapa cuplikan video bagaimana karakter Deddy Mulyadi sudah mulai terlihat dari Hyang Sukma Ayu ini. Silahkan disimak video berikut ini. Empat harmoni, ya kan gitu. Ini sebenarnya nggak harmoni lagi, karena harusnya ular disimpan di alamnya, ini di bawah. Ini nggak harmoni sebenarnya. Oke, terus apa sayang? Tidak boleh dipegang itunya, tidak boleh. Di baju. Iya, tidak boleh. Jangan terlalu keras, jangan Di terlalu baju. keras. Ya. Ayo di baju. Ya disimpan di baju. baju, Iya, di disimpan. tangan. Iya, disimpan di baju, di tangan pelan ya, nyimpan di baju. Bukan yang ini. Oh, bisa mana? Dimasuk baju. Ya nggak boleh. Berat. Lompat, ayo lompat. Rapat bahasa apa sekarang? Lompat bansos, ayo lompat Rapat bansos. Hah? Oh enggak. Oh enggak. Yang mau naik pesawat. Oh mau naik pesawat. Hah? Oh marahin. Kenapa harus dimarahin? Tadi yang jangan diganggu. Jangan diganggu. Oke, udah. Itu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Hai, kesini. Apa? Assalamualaikum dulu. Ketua PKK Jawa Barat. Ngomong. Lompat, ayo lompat. Bukan intep. Itu. Saya cerita nih tadi malam nih yang ngambeknya luar biasa karena ada keinginannya yang tidak mungkin saya penuhi, dan saya punya tradisi daripada memenuhi keinginan yang tidak logis dan kemudian juga bertentangan dengan apa yang ada dalam hati saya cenderung tidak pernah memenuhi keinginan Nihyang. Walaupun dia sempat keluar dari kamarnya, melamun di depan rumah, tetapi saya membiarkannya. Setelah itu dia baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah dan itu membebani ayahnya, dan dia kembali tersenyum dan minta maaf sambil menangis. Itulah cara kita mendidik anak kita. Tak semuanya keinginannya harus kita penuhi, walaupun dia marah, walaupun dia membenci kita
pada saat tertentu, pada saat ketika dia marah. Tapi ujungnya anak itu akan mengikuti apa yang kita gariskan. Selama yang kita gariskan itu demi masa depannya. Jangan pernah mengikuti keinginan apapun dari anak kita yang berlebihan. Karena suatu saat akan jadi bumerang bagi kita. Biarkan dia ngambek, biarkan dia pundung, biarkan dia keluar dari kamar, toh pada akhirnya akan kembali. Karena dia tidak mungkin untuk tidak kembali ke kamarnya. Emang mau di luar, mau tinggal di mana? Selamat pagi, salam sejahtera, bahagia selalu.